Shalom, shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi senang sekali boleh berjumpa bersama dengan saudara malam hari ini. Sebuah anugerah Tuhan untuk kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat malam ini untuk anugerah dan kekuatan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan belajar akan firman-Mu. Kami mau diisi untuk kebenaran firman-Mu. Benih-benih itu biar bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, roh pengertian-Mu turun atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Ya saudara yang terkasih, sebuah anugerah Tuhan jikalau kita boleh hidup. Sebuah anugerah Tuhan jikalau Tuhan juga memberi kita kesempatan untuk memuji dan menyembah Dia. Topik kita pada malam hari ini akan kita pelajari, yaitu kuasa pujian penyembahan. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Katakan amin. Yes, ada kuasa saudara. Jadi ketika Anda memuji dan menyembah Tuhan, jangan sampai kita melakukan sekedar, jangan sampai melakukan asal-asalan, ya, atau hanya ikut-ikutan. Sebab ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Nah, sebelum saya membawa kita untuk masuk lebih lagi, apa kuasa? Apakah power? Apakah ekspresi dari yang kita dapat ketika Anda dan saya melakukan pujian penyembahan? Sebelumnya kita akan lihat dari Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama ini adalah kunci, ini adalah dasar. Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Saudara, dasar dari kuasa pujian penyembahan kita sebagai umat Tuhan itu sebetulnya intinya dari Roma 12 ayat yang kedua. Ayat yang pertama. Tadi dikatakan bahwa Paulus mengingatkan, "Demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati." Jadi sebuah dasar, sebuah inti pujian penyembahan kita harus sadar bahwa sebelum kita mengenal, mengerti, atau menerima kuasa yang terjadi dari pujian penyembahan kita harus sadar ada esensi kebenaran yang kita harus punya. Ada esensi, ada background, ada dasar kebenaran yang kita harus miliki sebagai dasar untuk Anda dan saya memuji dan menyembah Tuhan. Saya diberkati adalah satu tulisan dari Rick Warren, seorang bapak gereja, salah seorang bapak gereja. Dia berkata dan menyatakan bahwa jantung dari sebuah penyembahan itu adalah berserah. Sekali lagi saudara, jantung dari sebuah penyembahan itu adalah berserah. Bahkan saya temukan bahwa ada yang namanya akar sebuah penyembahan itu dari sebuah kata. Pertama kali yang namanya worship atau penyembahan itu muncul, dinyatakan ketika hari itu Abraham mendapat panggilan Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal kepada Tuhan. Nah, saya baca dalam Kejadian 22 ayat 5. Dalam terjemahan baru, ayat ini berkata bahwa kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Saudara, dalam New King James Version dia berkata, dalam ayat yang kelima, kata sembahyang itu menyatakan kata worship. Ya, saudara perhatikan. Kata ini muncul ketika hari itu Abraham mempersembahkan anaknya. Mendapat panggilan mempersembahkan anaknya. Bukan anak yang keempat, yang kelima, tapi anak satu-satunya, anaknya yang tunggal. Wow, ini perkara yang tidak mudah. Jadi kita harus sadari
Sebuah inti penyembahan itu berkuasa, itu harus diawali, harus didasari bahwa kita harus punya penyerahan total kepada Tuhan. Ada amin, saudara? Kuasa pujian penyembahan itu akan bisa terjadi dengan ajaib ketika kita punya hidup harus berserah ke Tuhan. Ketika kita punya hidup, kita serahkan buat total. Amin, saudara? Ya. Kenapa? Karena sebuah penyembahan itu adalah sebuah ekspresi hidup yang didasarkan dari sebuah ketaatan. Sebagaimana Abraham itu taat, saudara. Ya, ayat itu menjelaskan ketika dia mendengar panggilan itu, ayat itu berkata lalu Abraham melakukannya. Ada amin? Apakah selama ini engkau senantiasa hidup di dalam ketaatan? Ya, saudara, sebab kerinduan Tuhan ketika kita hidup dalam ketaatan, maka saya mau berkata, pujian penyembahanmu itu luar biasa. Nah, alasannya kenapa kita melihat, kenapa kita harus memuji, kita harus menyembah Tuhan, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Dalam khususnya Wahyu 4 ayat 11 jelas berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu dan semuanya itu Allah ada dan diciptakan. Jadi ini alasan jelas, alasan yang sangat jelas umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita harus sadar, karena Tuhan yang menciptakan kita, maka engkau dan saya harus punya hidup penyembahan bagi Dia. Ada amin, saudara. Jadi kita harus menyadari, saudara, betapa penyembahan itu sangat penting, ya. Sebab Anda itu diciptakan. Sekali lagi, Tuhan menciptakan. Kalau engkau hidup hari ini, Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Ada amin, ya. Ada banyak beberapa baby yang mungkin baru meninggal, sudah pulang ke rumah Bapa. Tapi jika Anda dan saya itu hidup, itu semua karena anugerah. Jadi pakai hidupmu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sekarang kita melihat, seringkali kita juga menyadari ada banyak hambatan, ada banyak tantangan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saya temukan seringkali tanpa kita sadari, ada 3 perkara penting yang menghambat. Dan Rick Warren sekali lagi men-sharekan bagaimana seringkali kita manusia umat Tuhan punya hambatan, punya penghalang untuk memuji dan menyembah. Mari kita perhatikan penghalang-penghalang ini satu persatu. Dan saya berdoa ketika malam ini engkau sudah mendapat kebenaran ini, mari kita cabut dalam nama Yesus semua penghalang ini, supaya dalam pujian penyembahanmu ada kuasa. Ada amin? Yang pertama, yang menjadi penghalang pujian penyembahan kita, seringkali kita tidak merasakan apa-apa. Kita merasakan ya memuji-memuji, menyanyi-menyanyi. Kenapa, saudara? Penghalang pertama, karena kita tidak percaya. Apakah saudara percaya dengan pujian penyembahanmu yang bisa naik di hadapan Tuhan? Saya mau berkata, seringkali kita kurang percaya. Saudara, kenapa kita tidak percaya? Kenapa engkau tidak percaya? Karena engkau mungkin seringkali tidak berserah kepada Tuhan. Engkau tidak punya hidup yang berserah total. Kita tidak punya hidup yang berserah total. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan? Saya mau berkata, kita harus mengenal Tuhan. Ada amin? Tidak ada pilihan, saudara. Bagaimana engkau bisa mempercayakan, mempercayakan contohnya keuangan saudara kepada seseorang kalau engkau tidak mengenal dia? Saya yakin engkau harus mengenal dia dulu, baru engkau bisa percaya. Engkau bisa percayakan uangmu, percayakan rumahmu, percayakan banyak hal. Karena apa? Karena engkau percaya.
Jadi mari punya iman, punya percaya. Ketika engkau menaikkan pujian penyembahan sebagai ekspresi hidupmu dengan hidup taat kepada Tuhan, harus punya iman. Harus percaya kepada Tuhan. Ada amin? Yang kedua, kenapa seringkali ada banyak penghambat dalam pujian penyembahan? Seringkali yang menjadi penghambat adalah karena kita tidak mengakui keterbatasan kita. Kita merasa diri bisa. Bahkan seringkali beberapa kecenderungan umat Tuhan, mereka begitu sombong, tidak perlu memuji dan menyembah Tuhan. Ada keangkuhan hidup, ada kesombongan, merasa diri baik. Kenapa harus memuji Tuhan? Kenapa harus menyembah Dia? Saudara yang terkasih, izinkan saya malam hari ini menasehatkan dan mendorong setiap Anda. Mari bangun pujian penyembahanmu selagi engkau diberi kesehatan. Bahkan saat engkau sakit, engkau bisa melakukannya dengan banyak cara. Yang paling utama adalah sikap hatimu. Ya, mari sikap hidupmu. Hidupmu harus benar. Hidupmu harus hidup dalam penyerahan kepada Tuhan. Ada amin? Jadi pujian penyembahan yang Tuhan rindukan, kita harus punya dasar untuk kita berserah. Amsal 3 ayat 6 jelas mengingatkan buat kita. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, engkau merindu melihat kuasa dalam pujian penyembahanmu. Akui Tuhan. Jadikan Tuhan nahkoda pemimpin dalam hidupmu. Amin, saudara. Mari belajar berserah. Tekanan-tekanan, ya, beban apapun yang kau rasakan, serahkan ke Tuhan. Yang ketiga, jelas seringkali yang membuat penghambat untuk umat Tuhan tidak bisa menaikkan pujian penyembahan yang kuat, karena dia tidak tahu bagaimana berserah. Saudara, berserah yang Tuhan mau bukan dalam kondisi pasif. No. Ya, iman juga bukan dalam kondisi yang pasif. Tapi iman, penyerahan kita itu dalam kondisi yang aktif. Yaitu dalam bentuk apa? Ketaatan. Abraham taat. Ya, ketika ada suara Tuhan, panggilan Tuhan, perintah Tuhan, Abraham taat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sudahkah hidupmu selama ini taat kepada firman? Sudahkah? Karena saya yakin ketika engkau taat, maka engkau akan menikmati kuasa pujian penyembahan. Ya, sekarang kita sudah mendengar, kita sudah terima ada dasar-dasar bagaimana pujian penyembahan itu luar biasa berkuasa. Nah, kita akan melihat, ya, kuasa di balik pujian penyembahan itu. Ada satu kisah di mana kita akan lihat dari 2 Tawarik 20 ayat 22. Saya akan baca buat kita. 2 Tawarik 20 ayat 22 berkata, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah, perhatikan, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Wow. Saudara, ketika mereka mulai bersorak-sorai, ketika mereka mulai menyanyi-nyanyi, Tuhan membuat penghadangan. Wow, luar biasa. Tuhan membuat keajaiban. Mari kita belajar dari Yosafat. Saat menghadapi yang namanya kepungan, ya, atau di blok dengan begitu banyak musuh. Tetapi hari itu Yosafat berfokus kepada Tuhan. Yosafat hari itu, saudara, bersama dengan rakyatnya bangkit memuji dan menyembah Tuhan. Wow, luar biasa. Dan tangan Tuhan itu turun. Saudara, mari kita akan sama-sama pelajari
Kuasa apa? Dan kalau perlu Anda catat, ini perkara yang ajaib. Sehingga ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan, engkau tidak melakukannya dengan remeh-temeh. Yang pertama, dalam kuasa pujian penyembahan itu ada mujizat. Katakan dalam hidupmu, katakan dimanapun kau berada, cakap dengan perkataan mulutmu, ada mujizat dalam pujian penyembahan. Amin. Yes. Mujizat akan terjadi dalam hidup kita saat kau memuji, saat kau menyembah Dia. Ya, ditambah sikap hidupmu. Ingat dasar tadi, sikap hidupmu benar. Hidupmu dipenuhi dengan ketaatan akan firman Tuhan. Saya mau berkata, saudara, Anda akan amazed, ya. Engkau akan begitu kagum bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam hidupmu. Ya, kita lihat satu kisah yang ajaib. Paulus dan Silas. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 hingga 26 berkata, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow. Dalam pujian penyembahan ada mujizat, ada amin. Yes. Saudara, jangan hanya asal menyanyi. Saya mendorong bahkan jangan malas memuji, menyembah Tuhan. Mari bangun pujian penyembahanmu di rumahmu dengan keluargamu. Kalau kau masih single, dimanapun kau berada, bangun pujian penyembahan dari hari ini. Amin, saudara. Mazmur 22 ayat 3 berkata, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas pujian orang Israel. Saudara, betapa yang namanya puji-pujian itu ajaib. Tuhan bersemayam, ya. Tuhan bertata atas pujian penyembahanmu. Ada amin, saudara. Mari lakukan dengan segenap hatimu. Seringkali saya menemukan ketika orang melakukan pujian penyembahan, orang itu hanya buat asal-asalan. Dia hanya ikut-ikutan. Dia menyanyi, orang lain menyanyi, dia ikut menyanyi. Saya mau berkata, saudara, Anda yang rugi kalau Anda tidak melakukan dengan dasar yang benar. Ya, bahkan saya juga mendorong, jangan malu memuji dan menyembah Tuhan. Ada amin, saudara. Haleluya. Karena engkau lakukan buat Tuhan. Ya, ada orang yang sakit, dia begitu rindu mau menyembah Tuhan, dia tidak mampu dengan kekuatannya. Tapi kalau engkau masih diberikan Tuhan kesehatan, engkau diberikan Tuhan kekuatan, why not? Mari puji, sembah Dia. Ya, amin, saudara. Tuhan suka dengan pujian penyembahan. Pujian penyembahan juga akan membangun iman kita. Saya mau berkata, pujian penyembahan akan membangun iman saudara. Percayakah engkau? Dalam Filipi 4 ayat 6 diingatkan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pujian penyembahanmu naik di hadapan Tuhan, dan Tuhan lihat hatimu. Ada kalanya itu akan menjadi, bukan ada kalanya, tapi itu memang akan menjadi doamu. Ada kalanya engkau berdoa dalam kondisi Anda tertekan, susah, betul saudara? Engkau punya beban yang berat, engkau sepertinya tidak tahu bagaimana berdoa. Tapi saat engkau menyembah, engkau memuji Tuhan, Roh Kudus memberikan engkau sebuah inspirasi. Roh Kudus menerjemahkan isi hatimu bagi Tuhan. Jadi tetaplah untuk menyembah. Tetap bangun pujian penyembahanmu sampai engkau mendapatkan perkara yang ajaib, sampai mujizat terjadi. Ya, saudara, ini ajaib, ini ajaib. Bahkan saya mau berkata yang kedua, di dalam pujian penyembahan punya kuasa untuk memulihkan. Akan terjadi pemulihan. Bukan hanya mujizat, tetapi pemulihan. Baik ekonomi saudara, kesehatan saudara, apapun, keluargamu. Saya mendorong banyak memuji menyembah Tuhan.
Anak-anak Tuhan, saya mau mendorong, banyaklah memuji menyembah Tuhan. Jangan terlalu banyak bersungut-sungut. Jangan terlalu banyak komplain. Ya, jangan terlalu banyak bahkan marah-marah. Lebih baik pilihlah puji sembah Dia. Amin. Penuhi rumahmu dengan atmosfer sorgawi, dengan memuji dan menyembah Tuhan. Yes, saudara, saya yakin Anda bisa. Dalam Yeremia 33 ayat 10 hingga 11 berkata, beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan alam semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Jadi Tuhan akan memulihkan saudara. Ketika engkau membangun pujian penyembahanmu, Tuhan memulihkan engkau. Tuhan pulihkan pikiranmu, ya. Jika ada di antara saudara yang hari-hari ini punya pikiran yang negatif atas hidup, Anda tertekan, Anda banyak tertekan, engkau mulai khawatir tentang masa depan, mari memuji menyembah Dia. Ya, Tuhan akan membawa pikiranmu lebih positif. Ya, Tuhan akan juga membangun apa saudara? Keintiman kita dengan Dia. Saat engkau suka memuji menyembah, saudara tahu Daud. Kekuatan dari Daud karena dia seorang penyembah. Dalam hidupnya dia penyembah dan dia juga pemazmur. Dia naikkan pujian penyembahan itu untuk Tuhan. Ketika dia sedih, dia memuji menyembah Tuhan. Ketika dia bersukacita, dia memuji menyembah Tuhan. Ketika dia menang dari peperangan, dia mengagungkan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Saudara, mari, ada kuasa dalam pujian penyembahan. Jangan malas, amin saudara, jangan malas memuji menyembah Tuhan. Hari-hari ini kalau saya mau berkata, ayo semangat. Ayo semangat, zoom semangat, sembah Tuhan. Amin saudara. Karena engkau sendiri yang akan diberkati. Ya, apapun persoalannya. Yang ketiga, dalam pujian penyembahan itu ada kuasa iblis yang akan dilumpuhkan. Ini luar biasa. Ketika engkau memuji dan menyembah, maka engkau tidak sadari, tapi ini terjadi. Kuasa iblis dilumpuhkan. Saudara, dalam 2 Korintus 10 ayat 4 berkata, dikatakan karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ada amin? Kalau engkau berada dalam situasi di mana engkau lihat atmosfer tidak baik, coba Anda yang boleh main musik, ambil musik. Ya, mainkan gitarmu. Ya, atau apapun musik, atau engkau yang tidak tahu main musik, puji Tuhan, itu tidak menghalangi. Puji Tuhan, sembah Dia, ya, biar pujian penyembahanmu naik di angkasa, dan itu membersihkan atmosfer di mana engkau berada. Amin saudara. Benteng-benteng iblis diruntuhkan. Kenapa? Karena iblis tidak suka anaknya memuji Tuhan. Anak Tuhan memuji Tuhan. Iblis tidak suka umat percaya menyembah Tuhan, ya. Mazmur 149 ayat 6 sampai 8 berkata, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Amin saudara. Salah satu senjata, ingat, pujian penyembahan salah satu senjata
Ya, saudara, satu kali bahkan ketika hari itu Raja Saul, saudara, dihinggapi oleh roh jahat. Saudara ingat bahwa banyak mereka memanggil Daud. Mereka panggil Daud main kecapi untuk mengusir setan. Mereka panggil Daud untuk mengusir yang namanya roh jahat dari hidup Raja Saul. Saudara, saya mau berkata betapa luar biasa kuasa pujian penyembahan. Dalam 1 Samuel 16 ayat 23 berkata, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu, ya, dikatakan hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Wow. Mari puji dan sembah Tuhan mulai hari ini. Anda muda-mudi, Anda sudah tua, apapun dan siapapun Anda, mari saudara bangkitkan imanmu, puji sembah Dia, jangan malu-malu. Ya, mari agungkan Tuhan, ada kuasa. Engkau sedang memutuskan dan melemahkan kuasa iblis. Amin, saudara. Sungguh luar biasa ketika kita anak Tuhan. Orang luar mungkin menyanyi-menyanyi, tidak ada kuasa. Tetapi engkau memuji dan menyembah Tuhan, itu diberi kuasa. Yang keempat, kuasa pujian penyembahan, bahwa Allah berperang ganti kita. Wow, ini saya sangat suka. Allah berperang ganti kita. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 21 hingga 22. Dikatakan setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyi-nyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon. Tadi saya mau berkata, ya, bahwa Tuhan akan berperang untuk saudara. Ada amin. Ketika engkau menaikkan pujian penyembahan bagi Dia, dan ketika engkau sedang berperang, Tuhan akan berperang ganti engkau. Wow, ini luar biasa. Hari-hari itu, ya, musuh-musuh yang ditakuti oleh Yosafat dikalahkan, saudara. Dan ingat, saudara, mengapa Tuhan senang kita menaikkan pujian penyembahan? Ya, karena Tuhan mau untuk kita mengalami kuasanya. Tuhan mau kita mengalami kuasanya. Tuhan mau saudara alami kuasa Tuhan. Amin, saudara. Dan di sisi lain, Tuhan juga mau saat kita mengagungkan pujian penyembahan, saudara, kalau ada masalah banyak memuji menyembah, engkau akan lupa, tidak akan komplain. Ada amin. Engkau tidak akan bersungut-sungut lagi. Ya, engkau tidak akan berpikiran negatif lagi. Saudara, kita manusia yang masih dalam daging. Berpikir negatif itu senang sekali, saudara. Saya mau berkata, anak kecil melakukan dosa senang, tidak perlu diajar. Tapi untuk melakukan kebenaran, kita harus mendisiplin hidup kita. Kita harus saudara memilih, ya. Kita harus memilih, saudara harus memilih. Kalau engkau tertekan, ya, kemudian maaf kata engkau suka mendengar lagu-lagu duniawi, saya mau berkata engkau makin tertekan. Betul, dan itu sesuatu yang natural. Tapi ketika engkau tertekan, engkau dalam masalah, engkau mulai menyembah, engkau mulai memuji Tuhan, engkau menerobos, ya, namanya menerobos. Engkau mulai yang namanya paksa dagingmu menyembah Dia. Saya yakin dan saya mau berkata, maka Tuhan akan berurusan dengan engkau. Dia berperkara dengan hidupmu. Dia melakukan mujizat. Dia berperang ganti engkau. Tuhan akan melakukan yang ajaib dalam hidupmu. Amin, saudara. Ada satu kisah yang saya sangat suka sekali. Bagaimana tembok Yeriko itu juga runtuh. Masih ingat? Yosua 6 ayat 1. Dikatakan dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk.
Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Wow, saudara. Dikatakan Tuhan, kalau Tuhan sudah bersabda pasti terjadi. Tuhan serahkan. Dikatakan bahwa Tuhan akan menyerahkan yang namanya Yeriko ke tangan Yosua. Dan saudara, yang ajaib itu apa saudara? Yosua 6 ayat 3 sampai 5 berkata, namun pada hari ketujuh, saat sangkakala dibunyikan, ya, mereka sudah berputar-putar berkali-kali pada hari ketujuh. Saat sangkakala dibunyikan dan Yosua memerintahkan untuk bersorak, orang Israel harus bersorak nyaring. Segeralah tembok Yeriko itu runtuh. Wow, saudara. Hanya dengan sorak-sorai, dikelilingi, kemudian bersorak, ditiup sangkakala, dan tembok itu runtuh. Ajaib, ajaib. Apa yang menjadi tembok penghalang dalam hidupmu hari-hari ini? Mari angkat pujian penyembahanmu bagi Dia. Amin, saudara. Ya, ajaib. Dalam Ibrani 11 ayat 30 jelas dikatakan, karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Wow, saudara. Bagaimana mungkin, kalau secara mata manusia, bagaimana mungkin tembok yang begitu tebal, tembok yang kokoh, tembok yang kuat bisa hancur hanya dengan dikelilingi dan bersorak-sorai. Saudara, saya mau berkata malam hari ini, apa yang menjadi penghalang dalam hidupmu? Apa tekanan dalam hidupmu? Mungkin ini saatnya Tuhan mau engkau buka mulutmu, puji dan sembah Dia. Amin, saudara. Nah, dalam sebuah buku yang bertajukkan Seni dalam Menyembah, ya, disebut ada salah satu aspek pujian, yaitu praise, yaitu dikatakan shout. Ya, shout itu apa? Berteriak. Betapa perlunya. Jadi pujian dalam buku ini menuliskan bahwa kata praise itu sebenarnya memiliki beberapa aspek dari kata atau abjad itu tersendiri. Aspek dari pujian penyembahan. Yang pertama, P, ya, dari praise itu P, yaitu proclaim. Saat engkau memuji menyembah Tuhan, engkau harus proclaim. Ya, engkau harus ada R, rejoice. Engkau harus ada yang namanya sukacita, sukacita, rejoice. Engkau juga harus ada applause, tepuk tangan. Ya, saya sangat mendorong engkau di gereja, di rumah, dimanapun. Kalau engkau memang, ya, ada masa di mana engkau menyembah, maksudnya dengan beberapa pujian itu bawanya lembut. Tapi saat memuji sorak-sorai, mari tepuk tangan. Saudara, mari jangan malu-malu. Saya sering temukan beberapa anak Tuhan ketika tepuk tangan pun sikit-sikit. Ya, sikit saja. Saya mau berkata jangan terlalu jual mahal. Amin. Mulai malam ini tepuk tangan untuk Tuhan. Mari beri kemuliaan Tuhan, tepuk tangan saudara dengan semangat. Amin. Itu akan impact, mentransferkan rohmu akan oleh semangat. Dan ya, dari kata praise ada itu intimacy. Jadi saudara harus punya keintiman. Saat engkau memuji menyembah Tuhan, saya berkali-kali selalu mendorong orang terdekat saya, orang yang saya kenal, saya mendorong, mari memuji dari jiwa dan hatimu. Kalau engkau menyanyi ini dijiwai, jangan hanya sekedar menyanyi. Ya, amin saudara. Bapa, engkau sungguh baik. Jadi dijiwai. Dan kau ingat betapa Bapa itu baik. Jangan hanya sekedar menyanyi, Bapa, engkau sungguh baik. Itu kan beda, saudara. Ekspresimu itu beda sekali. Mari mulai hari ini, ya. Yang kelima, ada S dari praise, yaitu shout. Ya, makanya saya mendorong anak Tuhan, ada kalanya Tuhan gerakkan dan rohmu itu membara,
You need to be shout. When you shout, ketika engkau berteriak, saya yakin ada perkara yang ajaib ketika engkau lakukan dalam ketepatan. Hari itu umat Israel disuruh apa? Berteriak. Ketika sudah kali tepat masanya, Tuhan berkata, berteriak, jadi harus berteriak. Jangan malu-malu. Ada amin. Amin, amin, ya. Amin, amin. Ada sebagian beberapa orang itu begitu sangat jual mahal. Keluarkan suara jual mahal, tepuk tangan jual mahal, menari untuk Tuhan jual mahal. Saya mau berkata saudara, coba engkau ingat betapa kuasa keselamatan itu mahal. Jadi saya mau berkata jangan jual mahal. Ada amin. Mari kita ubah kebiasaan kita, ya. Ubah kebiasaan saudara mulai hari ini. Ya, baik Anda itu suami, baik Anda istri, baik anak-anak, baik tua, baik muda. Saya sangat mendorong ketika engkau memuji menyembah Tuhan, mari ekspresikan sebagai ekspresi cintamu. Yang terakhir, ini penting, jelas, bagian praise yaitu I. Kata I itu menyatakan expression, ekspresi. Jadi ekspresi itu perlu. Saat kau tergerak berlutut, berlututlah. Saat engkau angkat tanganlah. Saat engkau memuji Tuhan, menyembah, bertepuk tangan, memuji Tuhan, menyembah, bertepuk tanganlah. Kau menutup mata, kau buka mata. Oh saudara, saya mau berkata, bagaimana seseorang bisa mengekspresikan itu impact dalam rohnya. Kalau orang itu punya roh yang menyala-nyala, saya yakin engkau tidak akan memuji, menyembah Tuhan asal-asalan. Amin. Engkau akan menyembah dia, memuji dia. Kenapa? Karena kau mencintai dia. Yes, amin, ya. Dan saudara, saya mau berkata, kuasa akan terjadi dalam pujian penyembahanmu. Betapa luar biasanya. Yang kelima, kuasa pujian penyembahan bisa menarik jiwa-jiwa, ya, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Mazmur 40 ayat 4 berkata, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Nah, saudara, saya mau mendorong malam hari ini, mari angkat penyembahanmu bagi Tuhan. Angkat pujianmu bagi Dia. Ada amin? Dan biarlah malam hari ini Anda dan saya, khususnya Anda yang mungkin belum biasa mengekspresikan pujian penyembahanmu, mulai malam hari ini berubah. Amin. Kiranya Anda diberkati dan menjadi umat yang berkemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, di mana kiranya benih firman-Mu itu akan membuka mata rohani setiap yang mendengar. Hamba berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang sedang live. Diberkatilah mereka dimanapun mereka berada. Biarlah mulai hari ini mereka mengalami kuasa pujian penyembahan. Karena kami tahu Tuhan, iblis tidak suka ketika umatnya menyembah Engkau. Biarlah roh-Mu Tuhan menyala-nyala atas kami. Dan setiap kami akan mengalami perkara yang ajaib. Apa yang belum pernah kami lihat dengan mata, yang belum pernah kami dengar dengan telinga, Engkau kerjakan itu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan siap melakukannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Biar anugerah Tuhan akan menjamah setiap saudara dan nikmati kuasa pujian penyembahan mulai malam hari ini. God bless you.